Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eni Wahyu Suryanti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi seperti saat ini. Yang kedua, sholawat beriring salam, tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul koreksi kesalahan pencatatan transaksi. Anggota dari kelompok 9 terdiri dari 3 orang. Yang pertama Celia Rahma Putri, yaitu saya sendiri. Yang kedua Maulvi Nizar. Dan yang ketiga Ahmad Aminullah Hamdi. Baiklah, di sini saya sebagai moderator yang akan menuntun jalannya presentasi kita. Langsung saja masuk ke sesi penyampaian materi. Materi yang pertama, poin pertama dan kedua, akan disampaikan oleh Mas Aminullah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Moderator atas kesempatannya. Maaf di sini agak rame ya, Mbak. Materi pertama yaitu konsep dasar dalam mengoreksi kesalahan pencatatan transaksi. Lanjut, Mbak. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar pencatatan transaksi yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian dalam pencatatan transaksi yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu pencatatan transaksi. Lanjut, Mbak. Ada 2 bukti transaksi. Yang pertama transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal merupakan bukti transaksi yang dikeluarkan dan beredar hanya di lingkungan perusahaan tersebut saja. Contohnya yaitu bukti kas masuk merupakan bukti yang menandakan jika perusahaan telah menerima uang dalam bentuk kas atau tunai. Bukti kas keluar merupakan tanda bukti di mana perusahaan telah mengeluarkan uang dalam bentuk tunai, misalnya saja pada pembelian atau pembayaran secara tunai. Yang kedua yaitu bukti transaksi eksternal. Merupakan bukti yang berkaitan dengan pihak luar perusahaan, yaitu faktur. Faktur merupakan bukti transaksi keuangan bila terjadi sebuah pembelian ataupun penjualan yang dilakukan secara kredit. Kwitansi, kemudian nota. Nota merupakan bukti pembelian barang yang dilakukan secara tunai. Kemudian kwitansi, bukti transaksi yang
yang berisikan mengenai penerimaan sejumlah uang yang juga ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada pihak yang akan membayar sejumlah uang tersebut. Lanjut, Pak. Materi berikutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi ditinjau dari sifat kejadiannya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang. Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesalahan tidak berulang pada periode berjalan dan pada periode sebelumnya. Yang kedua yaitu kesalahan berulang. Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak. Sekian dari penyampaian dari saya kembalikan kepada Mbak Celia. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Mas Amin atas penyampaian materi. Kita lanjut ke poin materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Membahas mengenai tahapan-tahapan proses pencatatan transaksi keuangan. Untuk memulai membuat catatan transaksi keuangan, maka setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan menjadi informasi awal yang harus dicatat dan diolah sehingga nantinya menghasilkan laporan keuangan. Kemudian, ada beberapa langkah-langkah untuk membuat pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama, yaitu menyiapkan bukti-bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal harian. Yang ketiga, melakukan posting ke dalam buku besar. Yang keempat, menyusun raca saldo. Dan yang kelima, menyusun laporan keuangan. Kemudian, untuk pembahasannya, yang pertama, menyiapkan bukti-bukti transaksi. Sebelum membuat pencatatan transaksi keuangan, tentunya kita harus menyiapkan dulu bukti-bukti transaksi, seperti apa saja. Kemudian, bukti transaksi ini memiliki peranan yang penting, karena sebagai dasar dari pencatatan transaksi yang dibuat. Dapat dikatakan bila bukti-bukti tersebut dianggap sebagai pertanggungjawaban terhadap transaksi yang sudah dilakukan. Untuk dapat mencatat bukti-bukti tersebut ke dalam jurnal, tentunya bukti-bukti ini harus dianalisis terlebih dahulu, sehingga diketahui perlakuan yang tepat untuk akun yang berkaitan. Kemudian yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal harian. Setelah menganalisis bukti-bukti transaksi yang ada, saatnya mencatat bukti-bukti tersebut ke dalam jurnal harian. Sebelumnya, arti dari jurnal merupakan catatan yang disusun secara sistematis dan didasarkan pada kronologis transaksi-transaksi yang dilakukan. Adapun beberapa fungsi dari adanya jurnal. Yang pertama, dapat digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan berdasarkan pada bukti yang ada. Kemudian yang kedua, fungsi historis, sehingga transaksi-transaksi yang ada dapat dicatat berdasarkan waktu kejadiannya. Yang ketiga, fungsi analisis. Setiap transaksi yang dilakukan dan dicatat dalam jurnal merupakan hasil analisa dari bukti-bukti yang tersedia. Kemudian ada fungsi instruktif, artinya pencatatan yang dilakukan di dalam jurnal dapat digunakan sebagai instruksi untuk melakukan posting debit atau kredit ke buku besar. Dan yang terakhir,
dapat memberikan informasi terkait dengan transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Untuk pembagiannya, jurnal terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada jurnal umum, yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal umum yaitu jurnal yang mencatat seluruh transaksi ke dalam sebuah kesatuan berdasarkan pada urutan waktu. Kemudian jurnal khusus biasanya digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara spesifik berdasar pada jenis dan kebutuhan perusahaan. Adapun yang ketiga, melakukan posting ke dalam buku besar. Berikut ini ada langkah-langkah untuk memposting dari jurnal ke dalam buku besar. Yang pertama, pindahkan tanggal transaksi dari jurnal ke lajur perkiraan yang berkaitan di dalam buku besar. Kemudian, pindahkan jumlah debit dan kredit yang ada di jurnal ke lajur debit atau kredit perkiraan yang ada di buku besar. Yang ketiga, catat nomor kode akun pada kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal yang sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Dan yang terakhir, catat nomor halaman jurnal pada kolom referensi yang ada di dalam buku besar setiap pemindahan bukuan. Lanjut, poin yang keempat, menyusun neraca saldo. Setelah membuat buku besar, langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebuah perusahaan adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance berbeda dengan neraca lainnya. Neraca saldo merupakan salah satu proses di dalam siklus akuntansi yang disusun setelah buku besar selesai dibuat. Neraca saldo berisikan total dari saldo-saldo transaksi yang dilakukan dari masing-masing akun. Tujuan adanya neraca saldo ini adalah digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah debit dan kredit pada buku besar. 5. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan di dalam sebuah perusahaan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan di dalam sebuah perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil sebuah keputusan. Di dalam sebuah laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat penyusunannya. Adapun komponen-komponen di dalam laporan keuangan ada neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas modal pemilik, laporan arus kas. Kemudian langkah-langkah untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang diperlukan pada pembuatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyusun neraca lajur. Yang keempat, membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan lainnya. Selanjutnya, menyesuaikan dan menutup rekening yang ada. Dan yang terakhir, menyusun neraca saldo setelah dilakukan penutupan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kemudian kita lanjut ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh Mas Maul. Kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menjelaskan tentang macam-macam bukti transaksi pada perusahaan. Oke, di sini kita bikin ada 10 ya. Ada 10 bukti-bukti. Bukti yang pertama yaitu bukti transaksi kwitansi. Bukti transaksi ini merupakan sebuah bukti yang digunakan pada saat melakukan transaksi penerimaan sejumlah uang. Terus yang kedua ada bukti nota kwitansi atau bukti nota kontan. Yang dimaksud dari bukti nota kontan yaitu bukti nota sebuah dokumen yang dibuat dan diberikan penjual kepada pembeli.
Itu biasanya banyak di warung-warung. Terus yang ketiga, ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini merupakan dokumen di mana berisi tentang transaksi antara pembeli dan penjual untuk melakukan pencatatan pada faktur ini. Terus yang keempat ada bukti transaksi setoran bank. Untuk bukti ini dilakukan oleh pihak perusahaan atau bahkan dari pihak bank itu sendiri. Biasanya ini ya tentu ada di bank ya. Terus yang kelima ada bukti faktur pembelian. Faktur ini merupakan sebuah bukti tertulis di mana perusahaan ini atau perusahaan tersebut telah melakukan pembelian atas barang-barang yang tertentu. Terus yang keenam ada bukti kas keluar. Apa itu? Bukti kas keluar ini merupakan salah satu yang terpenting dalam akuntansi, mengharuskan setiap pencatatan setiap hal yang menyangkut keuangan dari segala perusahaan dan melakukan analisis terhadap bukti transaksi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Terus yang ketujuh ada bukti transaksi kas masuk. Tadi kan ada kas keluar, terus otomatis berarti ada bukti transaksi kas masuk ya teman-teman. Bukti transaksi kas masuk ini merupakan sebuah dokumen yang menunjukkan adanya uang tunai yang telah diterima oleh suatu perusahaan. Terus yang kedelapan ada bukti cek. Cek ini bisa ditarik atau diambil atau bisa diartikan sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank. Jadi pakai cek aja kalau seandainya punya cek. Terus yang ada bukti memorandum. Yang dimaksud dengan bukti memorandum ialah bukti transaksi yang dibuat oleh pemimpin perusahaan atau orang yang sudah diberikan kewenangan pada transaksi tersebut. Terus yang terakhir ada faktur pajak. Faktur pajak ini merupakan bukti transaksi yang berisi pembeli dan penjual yang telah membayar sejumlah pajak ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sebenarnya ini jenis-jenis bukti transaksi ini sangat penting ya untuk digunakan sebagai laporan keuangan di kemudian hari. Terima kasih, mungkin dari saya sekian. Kembali ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Faul atas penyampaian materi. Dengan penyampaian dari pemateri terakhir, maka selesai pula sesi penyampaian materi. Kemudian untuk sesi selanjutnya, mungkin nantinya ada sesi diskusi di hari Selasa saat kita matkul ibunya. Sebelum saya tutup, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari penjelasan pemateri. Setelah kita mengetahui jenis-jenis bukti transaksi, tentu sangat penting digunakan sebagai laporan keuangan agar bisa sebagai pengawasan dalam pembukuan keuangan dan adanya bukti saat terjadi audit, terutama pada pembukuan manual. Proses penyimpanan bukti transaksi harus dilakukan dengan benar. Hal ini dikarenakan pembukuan manual rentan dengan kesalahan pencatatan yang memungkinkan ketika mengalami kerugian akibat kesalahan pencatatan tersebut. Jadi di sini pentingnya peran akuntansi dalam mengelola keuangan. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok 9. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.